Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Selamat pagi semua. Tuhan Yesus baik kepada kita. Amin. Selama-lamanya kasih setia Tuhan tidak pernah beranjak dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Ini statement yang selalu saya ungkapkan di khotbah dimanapun saya, baik di gereja lokal maupun di gereja manapun, saya selalu berkata, Tuhan selalu baik atas kita. Kasih setia Tuhan tidak pernah beranjak dalam kehidupan kita. Itu selalu keluar dengan otomatis dalam mulut saya, karena saya yakin bahwa Dia seperti itu. Karena kita memiliki Allah yang perkasa, Allah yang luar biasa, Allah yang berkuasa. Kita lihat atau tidak kita lihat, kita rasa atau tidak kita rasa, Allah kita adalah Allah yang sangat luar biasa. Pikiran manusia ini terbatas. Saya dan Bapak Ibu itu terbatas ya. Tidak bisa mencapai pengertian kemahaluar biasaan Allah kita. Dan seharusnya kita bersyukur ya kalau kita masih bisa memahami sedikit tentang Allah. Walau pemahaman itu sedikit, tapi kita harus bersyukur kita bisa setidaknya tahu siapa Allah yang sebenarnya tidak mampu kita selami. Tidak ada manusia satupun dalam dunia ini yang mengerti bagaimana bentuknya Allah, besarnya Allah, perkasanya Allah, luar biasanya Dia. Namun walau itu tidak kasat mata, kita bisa merasakan betapa hebatnya Allah kita. Allah kita bukan Allah yang seperti apa yang dalam pikiran kita, manusia yang lemah, yang terbatas, tidak. Tapi Allah kita adalah Allah yang sangat-sangat luar biasa, Dia tidak terbatas oleh apapun. Sehingga untuk mencapai pengertian dan pemahaman tentang siapa itu Allah kita perlu membongkar pikiran kita. Kita nggak bisa memakai pikiran kita yang terbatas ini untuk memahami Dia. Kenapa? Karena Dia adalah Allah yang tidak terbatas. Sedangkan pikiran kita ini pikiran yang terbatas. Betul apa salah kira-kira? Jadi untuk memahami betapa luar biasanya Dia, kita harus memakai iman yang daripada Tuhan. Supaya kita bisa melihat bahwa Allah kita bukan Allah yang sembarangan. Oleh karena itu jika kita sadar bahwa Allah kita sudah membuka dirinya untuk bisa kita mengerti, maka ini adalah bisa disebut peluang atau kesempatan untuk kita bisa manfaatkan, lebih kenal, lebih dekat dengan Dia. Bapak Ibu Saudara, kenapa saya kasih kata-kata Allah berkenan membuka dirinya? Karena sesungguhnya manusia tidak akan pernah bisa menyelami siapa Dia. Makanya Allah membuka dirinya kepada manusia diungkapkan dengan tulisan, diungkapkan juga dengan ciptaan, dan sedikit diungkapkan kepada pikiran manusia, supaya manusia ini tidak black out, tidak blank saat menggambarkan siapa Allah. Akan kesulitan jika agama di luar Kristen menyebut dan menyembah Allah. Kita tidak akan kesulitan, karena Allah yang kita kenal ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dia membukakan dirinya kepada kita umat yang mengasihi Dia dengan harapan kita lebih dekat, kita lebih kenal dengan Dia, dan kita bisa berjalan memahami dalam kehidupan ini bahwa Allah itu selalu ada bersama dengan kita. Karena Dia tidak terbatas, makanya ruang dan waktu tidak bisa membatasi ruang lingkup Dia, kegerakan Dia, sehingga kemanapun kita ada, Dia ada. Hari ini Dia ada, kemarin Dia ada, besok Dia sudah ada. Amin, itulah kekekalan Allah. Dan kita nggak bisa pahami gimana Allah besok sudah ada. Ingat, Dia adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Dia tahu segala sesuatu. Hidup kita yang fana, Dia sangat tahu. Sangat tahu Bapak Ibu. Oleh karena itu,
dia ungkapkan dirinya, sekali lagi saya katakan, dia membuka dirinya untuk sedikit bisa dipahami oleh manusia. Manusia sedikit saja memahami dia, sudah sombong biasanya. Padahal Allah membuka sedikit dirinya bukan supaya manusia itu sombong, tapi supaya manusia itu lebih dekat dan mengenal siapa dia yang luar biasa ini. Salah satunya melalui Alkitab ini Bapak Ibu, yang ditulis oleh banyak orang. Kadang penulisnya tidak mengalami apa yang dia tulis. Dia tidak mengalami apa yang dia tulis, tapi Allah mengilhamkan kepada penulis Alkitab ini untuk menuliskan apa yang Tuhan mau. Sehingga kita saat membaca baik perjanjian lama ataupun perjanjian baru, kita mendapatkan wahyu yang baru, pengilhaman yang baru, bagaimana kita melihat dari sisi yang lain bahwa Allah kita itu adalah Allah yang tidak sederhana, namun Allah yang mau membuka dirinya supaya kita mengerti betapa luar biasanya Dia. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan yang dikasihi Tuhan, hari ini saya akan khotbah dari Mazmur 107. Mazmur ini dibagi 5. Ada 5 jilid ya, jilid pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Jilid kelima ini dari 107 sampai 150. Ini jilid terakhir. Tapi untuk jilid yang kelima di bagian yang pertama di 107 ini berbeda dengan 108 sampai 150. Kita lihat perbedaan ini Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Apa yang Daud tulis yang Tuhan ilhamkan kepada dirinya supaya kita mengerti sama-sama. Biasanya Daud menulis Mazmur dari pengalaman pribadinya. Biasanya Daud menulis Mazmur ini dari bagaimana dia memahami atau kisah pribadinya dengan Allah dan dia tulis itu menjadi kekuatan bagi kita. Namun kali ini Daud mengingat tentang Musa. Dia diingatkan tentang Musa dan dia mengalami betapa luar biasanya Allah saat Allah bekerja di dalam kehidupan Musa, bangsa Israel pada saat mereka di Mesir maupun di Padang. 107 ayat 1 dikatakan seperti ini, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Itu yang selalu saya ucapkan setiap kali saya membuka firman Tuhan dimanapun saya berada. Kenapa? Karena ayat ini mengajarkan saya, ayat ini mengajarkan kepada kita semua bahwa kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan dalam segala keadaan. Dalam semua keadaan. Tidak peduli Bapak Ibu hari ini datang dalam keadaan yang jengkel hatinya. Yang tadi habis bertengkar pagi atau kemarin. Atau dalam keadaan yang sedang gundah gulana. Hari ini Daud mengingatkan kita, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Tuhan itu baik. Amin. Tidak mudah untuk melakukan ucapan syukur ini. Tapi Mazmur mengatakan dia mengajak kepada kita untuk selalu bersyukur. Untuk selalu melakukannya. Ini yang enggak ada di agama yang lain. Karena dikatakan dalam firman Tuhan di ayat yang lain, mengucap syukurlah dalam segala hal. Tidak mudah dilakukan, tapi Tuhan mengajak kita untuk belajar melihat kemaha luar biasaan Tuhan ini. Kita hanya bisa melihat secuil, sehari karya Tuhan. Tapi kalau kita bersyukur kepada Tuhan, kita percaya bahwa karyanya luar biasa, kita yakin bahwa apa yang sudah Dia rancangkan itu terbaik untuk kita. Makanya dikatakan, di dalam aku enggak ada rancangan kecelakaan. Di dalam aku semua rancangan adalah rancangan yang damai, sejahtera. Kalau kita adalah anak Tuhan, kita sedang mengalami peristiwa yang tidak baik, hari ini dikatakan, kita harus bersyukur kepada Tuhan, amin. Kenapa kita bersyukur? Dikatakan ayat ini, bahwasanya untuk selamanya apa Bapak Ibu? Kasih setia, Dia baik, dan untuk selama-lamanya kasih setia. Hal inilah yang menggambarkan bahwa Dia itu Alfa dan Omega. Dia yang awal dan Dia yang akhir. Artinya keberadaan Tuhan itu kekal. Kebaikan yang ada pada Tuhan itu berbeda dengan kebaikan yang ada pada manusia. Dikatakan sebab Tuhan baik.
Tadi lagunya juga sebab Tuhan baik. Hampir semua lagu yang hari ini dinyanyikan semua mengacu pada khotbah IR1, Ibadah Raya 1 Bapak Ibu. Kebaikan yang ada pada Tuhan berbeda dengan kebaikan yang ada pada manusia. Manusia itu baik karena dia berusaha baik. Saya ulangi, manusia itu baik karena dia berusaha baik, tergantung situasi dan kondisi. Namun berbeda dengan Tuhan. Tuhan tidak pernah berusaha baik. Tuhan tidak pernah berusaha baik walaupun situasi dan kondisinya berbeda. Enggak. Kenapa Tuhan tidak pernah berusaha baik? Karena keberadaan Tuhan itu sudah baik. Jadi kebaikan Tuhan itu keluar dari dirinya. Bukan Tuhan punya baik, tapi kebaikan Tuhan itu keluar dari dirinya. Makanya segala yang dia ciptakan itu baik. Segala yang dia lakukan itu baik. Karena yang tidak baik bukan berasal dari Tuhan, tetapi berasal dari si jahat. Itu Alkitab berkata. Makanya segala sesuatu yang terjadi pada kita, semua dirancang oleh Tuhan untuk kebaikan kita dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi kalau kita mengerti tentang satu hal ini, ayat ini, maka tidak akan sulit keluar dari mulut kita dan kita berkata, saya bersyukur sebab Tuhan baik dan selama-lamanya kasih setia Tuhan atas hidup saya. Amin. Dari semula Tuhan itu baik. Sampai kesudahannya dia itu baik. Sama dengan kasih. Dia itu bukan punya kasih, tapi kasih itu ya keluar dari dirinya. Dia baik, dia kasih, dia penuh setia. Jadi itu kayak meluap Bapak Ibu. Dan memang itu keberadaannya Allah kita. Tidak ada satupun yang jahat. Karena jahat bukan berasal dari Tuhan. Dia baik, dia setia, dia kasih itu meluap. Jadi Tuhan baik bukan karena kita berbuat baik. Tuhan baik kepada saya bukan karena saya berbuat baik kepada Tuhan. Tuhan setia kepada saya karena saya berbuat setia kepada Tuhan. Tuhan mengasihi saya karena saya mengasihi Tuhan. Bukan. Dia baik, dia penuh kasih, dia setia itu karena keberadaannya dia. Amin Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Kalau kita mulai melihat hal ini, maka kita yakin percaya bahwa seluruh hidup kita dilimpahi, dipenuhi dengan kebaikan Tuhan, dengan kasih Tuhan dan setia Tuhan. Ini yang kadang orang sulit pahami. Kenapa? Karena orang memperlakukan Tuhan sama dengan memperlakukan manusia. Orang memandang Allah, memandang Tuhan sama dengan dia memandang manusia. Aku harus setia supaya Tuhan setia. Aku harus baik supaya Tuhan baik. Kan ada lagunya Bapak Ibu. Engkau tetap setia walau aku tidak setia. Engkau tetap baik walau aku tidak baik. Tuhan tidak bisa menyangkali dirinya. Dia tidak bisa keluar dari dirinya. Dalam bahasa yang sangat sederhana, dia tidak bisa membohongi dirinya bahwa dia itu baik. Ini agak sulit dipahami kayak klise gitu ya. Tapi kalau Bapak Ibu tanamkan nilai-nilai bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kasih, Tuhan kita adalah Tuhan yang setia, yang melimpah dalam hidup saya, maka itu akan muncul selalu ucapan syukur kepada Dia. Kenapa orang gak bisa mengucap syukur? Kenapa orang berat mengucap syukur? Karena dia berpikir Tuhan baik kalau saya dapat berkat. Karena dia berpikir, aduh mati aku kemarin berbuat salah, aku pasti dihukum. Karena dia berpikir bahwa apa yang dilakukan akan berdampak pada apa yang Tuhan lakukan kepadanya. Enggak, ini loh hebatnya Tuhan kita. Kalau dia nggak baik, dia nggak akan turun ke dunia untuk menebus dosa kita. Amin Bapak Ibu. Tuhan kita itu menebus dosa kita saking baiknya dia, saking limpahnya dia dengan kasih setia. Dia sampai turun ke dunia, mati untuk kita semua. Ayat kedua dan ketiga kita baca sama-sama. 2, 3. Biarlah itu
Ada ayat dikatakan, biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakkan. Ini bukan tentang penyaliban dulu, seperti yang saya katakan tadi. Ditulis oleh Daud, karena dia dapat ilham untuk mengingat pada saat peristiwa Israel di tanah Mesir. Ini mengacu pada penderitaan Israel saat di Mesir itu. Jadi bukan Musa yang menebus bangsa Israel, bukan Musa yang membebaskan bangsa Israel, namun Allah memakai Musa untuk membebaskan bangsa Israel. Bukan saya ditolong oleh manusia, bukan saya diberkati oleh manusia, tetapi Allah yang menolong memberkati saya lewat manusia. Banyak orang konsepnya bergeser. Musa tuh hebat banget, ya memang hebat dia bisa bicara dengan Tuhan. Dia punya karunia yang luar biasa. Namun manusia bergeser, yang hebat Musanya, yang hebat tongkatnya, ibadah raya 2 kemarin, tapi mereka lupa bahwa sesungguhnya Musa dan tongkat Musa adalah alat kepanjangan kemuliaan Tuhan. Yang hebat adalah Tuhan kita. Amin. Bersama dengan Allah, aku dapat melakukan segala perkara yang hebat. Amin. Bukan tongkat Musa yang hebat, namun siapa? Allahnya yang hebat. Ibadah raya 2 minggu lalu. Tapi orang berpikir tentang materinya yang hebat, materialnya ini. Gila enggak Pak tuh? Tongkat Musa tuh Pak, kalau dia jatuh jadi ular Pak. Makanya Mbak Tun sekarang enggak bawa tongkat Bapak Ibu. Karena beliau takut kalau tongkatnya jatuh jadi bukan tongkat Musa karena ini dari kayu mahogani, ada nggak kayu mahogani ya? Kayu apalagi ya? Kayu jati yang direndam dengan kembang 7 rupa-rupa warnanya. Orang atau manusia selalu terfokus pada materialnya, tapi mereka lupa bahwa Allah yang beserta dengan mereka lah yang hebat. Amin. Bukan saya yang hebat, bukan gereja ini yang hebat, tetapi Allah kita yang hebat. Jika Anda sedang bekerja, bukan tangan Anda yang hebat, tetapi tangan Anda diurapi oleh Tuhan yang hebat, sehingga pekerjaan Anda bisa diberkati. Saya kembali ke Musa. Tuhan memakai Musa menjadi alat kepanjangannya untuk membebaskan Israel, untuk menebus Israel dari kuasa yang menyiksa mereka. Dari segala penderitaan orang Israel, kesusahan hidup orang Israel, hari ini kita diingatkan sama-sama bahwa selama kita hidup dalam dunia ini, kita mengalami yang namanya kesesakan. Ya karena kita yang masih hidup dalam daging. Namun hari ini pula kita diingatkan untuk mencontoh apa yang sedang Daud tulis untuk menjadi berkat bagi kita sama-sama hari ini. Hal yang dilakukan oleh bangsa Israel saat mengalami penderitaan adalah meminta pertolongan daripada Tuhan. Bangsa Israel itu menjerit hatinya saat mereka mengalami penderitaan. Jadi kalau jerit hati ini nggak dengar Bapak Ibu. Orang bisa tersenyum, gimana kabar? Baik, tapi hatinya sedang tersayat-sayat. Saya suka kata-katanya Pak Jonathan, dia berkata waktu khotbah di sini, mungkin Anda punya mobil, mungkin Anda punya motor, mungkin Anda punya rumah, tapi mungkin dompet Anda sedang tipis. Itu kata-kata yang bagus. Betul kira-kira Bapak Ibu? Waduh. Motornya api, sepedanya api, mosok gak duwe? Duwe. Gak percaya Bapak Ibu. Kita bukakan dompet kita. Dompetnya kosong, isinya ATM pasti dibawa kita ke ATM. Loh, ATM ku cuma tinggal 10.000. Gak percaya. Pasti simpanan emas di rumah juga banyak. Terus gitu Bapak Ibu. Berarti kita berhasil branding kepada orang lain bahwa kita tidak pernah kekurangan. Wah amin, terus gitu aja ya. Bangsa Israel menderita, dia menjerit dalam hatinya, dia kekurangan, dia kesusahan. Dan dia lakukan itu dalam doa. Dan pada saat bangsa Israel berdoa,
Tuhan mendengar. Sama dengan kita. Jika kita sedang mengalami kesesakan, kita butuh dilepaskan, berdoalah, dan minta pertolongan daripada Tuhan. Boleh enggak kita berdoa dan minta pertolongan daripada Tuhan? Jawabannya, boleh enggak? Ya sangat boleh. Gak hanya boleh, sangat boleh, dan itu yang dianjurkan. Harus demikian. Kenapa? Karena banyak orang yang dalam penderitaan dan kesusahan, mereka tidak berdoa dan tidak minta pertolongan daripada Tuhan. Betul kira-kira? Ada enggak kira-kira? Ada. Orang itu justru enggak datang kepada Tuhan, mereka datang ke dukun. Tadi malam saya pelayanan ke Batu, Bapak Ibu. Agak bengap mata saya. Seminggu ini saya banyak aktivitas dan banyak siapin khotbah dan bicara di beberapa tempat. Saya dengan seseorang, kami berlima ke Batu, Bapak Ibu. Kita ngomong bahwa di masa-masa sekarang itu semua usaha sedang mengalami yang namanya penurunan drastis. Saya ngomong sama dia, kalau saya lihat pemaparan dari ekonom, dan kita baca beberapa jurnal, kita akan lihat sebenarnya dunia ini dan Indonesia juga khususnya dari 2019 sampai 2024 ini sedang tergerus habis-habisan. Yang tergerus bukan yang kaya, bukan yang miskin. Yang tergerus habis-habisan itu yang kelas menengah. Pemerintah itu tidak memperhatikan yang kelas menengah. Pemerintah perhatikan yang kelas bawah. Makanya selalu ada namanya bantuan, bener ya. Meskipun bantuannya dari atas 1 juta turunnya jadi ya 250 urusan lah itu. Ya tetap kan yang bawah diperhatikan, yang atas juga diperhatikan supaya nggak kolaps Indonesia. Tapi tahu nggak, pemerintah tidak memperhatikan kalangan yang menengah, padahal kalangan yang menengah ini memiliki andil yang besar di dalam masyarakat. Memang kalangan menengah ini kalangan yang cuma punya pegawai 5 sampai 100 orang. Ini kalangan menengah Bapak Ibu. Cuman pemerintah nggak pernah perhatikan. Justru pada saat kalangan menengah ini nggak diperhatikan karena pemerintah menganggapnya sudah baik, nggak diperhatikan kalangan menengah yang punya usaha ini, jebol di sini. Dan saat kalangan menengah ini mulai tutup banyak usahanya, pemerintah baru sadar bahwa Indonesia sedang mengalami yang namanya krisis yang sangat sulit untuk dilepaskan. Bahkan dia berkata, jangankan usaha Pak, sekarang rumah sakit saja sepi. Dia bilang seperti itu. Kok bisa rumah sakit sepi? Enggak tahu Pak. Orang-orang ini sekarang memang bertahan supaya enggak sakit, atau sakit justru ke dukun Pak. Wes. Bayar 100.000, coba kalau ke rumah sakit, apalagi rumah sakit swasta yang mahal, betul Bapak Ibu? Mereka sudah tidak minta lagi pertolongan kepada Tuhan, tetapi meminta pertolongan kepada yang lain. Makanya saya katakan, boleh tidak meminta dan berdoa pertolongan daripada Tuhan, itu sangat boleh. Yesus saja lakukan itu di Taman Getsemani. Dia berkata, jikalau dikenan, kiranya cawan ini apa Bapak Ibu? Berlalu daripadaku. Namun bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang jadi. Jadi, hal yang tidak boleh dilakukan saat kita mengalami penderitaan adalah tidak berdoa, bahkan tidak minta pertolongan daripada Tuhan. Dan justru menggunakan kekuatan manusia dan mengandalkan pertolongan manusia supaya dapat menolong kita. Itu yang tidak boleh. Tapi kita tahu Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, bahwa Tuhan mengasihi kita. Dia akan melepaskan kita dari kesesakan kita. Jadi kalau kita gabung ayat yang satu tadi, bersyukurlah kepada Tuhan bahwasanya Tuhan baik untuk selama-lamanya, kasih setianya, kita akan mendapatkan pola seperti ini. Karena dari awal keberadaan Tuhan itu baik, keberadaan dari Tuhan awalnya itu udah mengasihi, udah kasih, udah setia, maka kita wajib bersyukur buat keberadaan Tuhan yang seperti itu. Amin. Karena keberadaan Tuhan yang baik, yang setia, yang penuh kasih itu,
maka kita umat pilihannya pasti ditebus olehnya. Bukan hanya ditebus daripada dosa, tapi kita dilepaskan dari kesesakan-kesesakan kita yang membelenggu kita. Amin, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Artinya apa? Tuhan tidak tinggal diam. Karyanya tidak hanya berhenti di situ, tetapi dia terus lanjutkan mengawal kita, anugerahnya tetap ada bersama dengan kita sampai kita selesai dalam dunia ini, bahkan sampai kita menghadap dia di surga. Wajah atau muka ketemu dengan muka. Pasti Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang datang hari ini masih mengalami kesesakan. Saya nggak usah tanya, pasti hampir banyak angkat tangan gitu ya. Ada yang membutuhkan dana, aku Pak gitu ya. Ada yang membutuhkan pertolongan transferan, aku Pak, waduh. Makanya saya nggak tanya Bapak Ibu. Bu Mega tahu kasnya sedikit gitu Bu Mega ya. Tapi saya yakin percaya Tuhan memberkati kita. Saya pasti punya kerinduan Bapak Ibu memberkati jemaat di sini itu dengan cara yang lain nanti ya. Jadi bukan hanya bangun, bukan hanya keluar. Tapi saya kepingin memberikan sesuatu kepada Bapak Ibu supaya ini loh, kenang-kenangan, walau kecil, walau harganya murah, tetapi menyatakan bahwa Tuhan itu tetap baik kepada kita. Ya, saya rindu melakukan hal seperti itu. Makanya di sini dikatakan bahwa Tuhan akan melepaskan kita dari kesesakan kita. Pasti Bapak Ibu sudah kasih Tuhan. Saya masih mengkalkulasi, menghitung secara perincian di otak saya, perencanaan. Saya kepingin mengadakan yang namanya beasiswa kepada jemaat yang ada di gereja ini, yang setia, yang nilainya di atas 90. Nah, maksud nilai 70 dikasih beasiswa. Pak Agus setuju kira-kira? Enggak setuju. Pak, anakku nilainya 70, beasiswa boleh Pak. Ya ratu kono Indomie goreng maren wis. Dari kita untuk kita supaya Tuhan dipermuliakan. Ya, saya kepingin itu, tapi nanti ya Bapak Ibu ya, masih dihitung. Berapa tahun lagi Pak? 100 tahun lagi mungkin. Tak tahu Bapak Ibu. Ya, tadi Felix loh, Felix 100 tahun ya hidupnya. Saya yakin percaya Bapak Ibu yang mengalami kesesakan saat mencoba mengambil pikiran bahwa Allahku adalah Allah yang perkasa, keberadaan Dia adalah baik, keberadaannya itu penuh kasih, keberadaannya penuh setia, maka ketenangan akan kita dapatkan. Amin Bapak Ibu. Wah, hidup kita tuh kayak roller coaster gitu ya. Uang itu kayak belut, lunyu. Makin besar nilainya, makin licin. Nah. Dan uang kita itu gampang luntur. Awalnya merah Bapak Ibu, lama-lama luntur yang biru, terus luntur yang hijau, terus jadi coklat itu. Kiwir-kiwir, gelending-gelending Bapak Ibu. Tuhan, hidup kok seperti ini. Tapi hidup bukan melulu tentang uang. Berkat Tuhan itu bukan melulu tentang materi. Amin. Saat kita memiliki misalnya tagihan-tagihan, tapi kita bisa tenang, itu berkat Tuhan loh. Itu luar biasa. Saya punya pinjaman ke teman Bapak Ibu. Teman ini baik, luar biasa. Yang dari sisa pinjaman yang Pak Kasim dulu tahu itu, saya masih punya sisa pinjaman sama dia. Saya nggak sungkan sama beliau karena saya selalu ngaku, sorry ya, uangnya masih belum ada, kepake terus Bapak Ibu. Kepake untuk ini kan alasan kita klasik seperti itu ya. Dia berkata, enggak apa-apa. Saya bilang gini, saya doa dalam hati sama istri. Tuhan, kiranya Engkau memberkati orang itu Tuhan. Karena kalau orang itu enggak diberkati, dia nagihnya ngaku Tuhan. Gak boleh dilakukan ya. Saya ngomong sama dia, serius nih, mau tak bikin segini tak? Oh gak usah. Dia nggak mau ngasih, cuman tetap aja karena kamu dulu awalnya ngomongnya pinjam, maka kamu harus mengembalikan. Iya, tapi next di tahun kesekian mungkin saya kembalikan. Dia bilang, oh nggak masalah. Kami cicil dikit-dikit Bapak Ibu, orangnya baik sekali. Kalau saya bilang minta, pasti dikasih Bapak Ibu. Tapi kan sungkan Bapak Ibu. Masa saya ralat, dulu yang saya pinjam boleh saya minta enggak? Kan nggak mungkin. Akhirnya doa saya ubah, Tuhan kiranya Engkau memberkati
dia. Supaya dia tidak, loh bukan. Itu kan, tak pancing tadi suwedeng loh Bapak Ibu. Sedang bareng kono, tak sile yo. Tuhan kok doa, kamu berdoa untuk dia supaya dia diberkati terus gitu ya. Jahat itu ya. Kita doakan supaya Tuhan terus berkati dia. Bukan karena tagih. Tadi karena sahabat baik, Paul Bapak Ibu. Tinggal dikit. Karena kecil sekali saya bilang. Tinggal meskipun kecil harus tetap di saya terakhir di pasar itu ada orang pinjam uang, sudah lama nggak nyaur, tahu nyaur ya, melunasi, pas tiba pelunasan dia bilang gini, Mas, tak jopo bawa Mas 1,50 Mas. Saya bilang, Bu iku batiku loh Bu, saya bilang gitu. Gak popo, berarti sampean lak wis akeh sih. Ya sakarepe sampean wis Bu, saya bilang gitu. Ya ampun, sudah batine masih diminta wis. Tak doakan supaya dia diberkati. Jangan tak doakan supaya jelungup gitu. Enggak Bapak Ibu. Karena doa orang besar benar. Benar ya. Tuhan pasti membebaskan kita saat kita tersesat. Berdoa kepada Tuhan, jangan berdoa kepada yang lain. Harap kepada Tuhan, jangan berharap kepada yang lain. Boleh enggak Pak? Sangat boleh. Karena itu yang Tuhan tulis di Alkitab. Karena kecenderungan manusia berbelok. Makanya dia katakan setiap orang yang letih lesu, berbadan berat, berbeban berat, datanglah kepadaku. Nah itu Tuhan ngomong, kenapa? Karena kecenderungan manusia itu, bahasa Jermannya itu suka melingse Bapak Ibu. Selalu nganan gitu atau ngiri gitu ya, nggak bisa lurus. Ayat 4 dan ayat 5, ayat yang terakhir. Gak bisa ya. Ya, baca sama-sama. 2, 3. Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara. Mereka lapar dan haus, jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. Makanya di jilid yang terakhir dari Mazmur 107 ini, di jilid yang terakhir ini, khususnya 107, ini adalah tulisan yang relevan bagi kita, menurut saya. Kenapa? Karena setiap orang kadang diizinkan Tuhan untuk masuk padang belantara. Beda ya, padang gurun dengan padang belantara. Padang gurun itu ya hanya berupa pasir, batu gitu. Namun padang belantara itu masih ada rumput, tapi rumputnya itu kering. Dan tidak banyak orang tinggal di situ. Siapa yang pernah ke Bromo? Boleh angkat tangan, ngaku deh. Ini rohani kok, aman kok Bapak Ibu, tenang. Kalau misalnya Yohanes ya pernah ke Bromo ya, yang lain habis ini ke Bali. Oh kalau sing ngamen gak jadi, wis telat, sudah telat Bapak Ibu. Di Bromo itu ada namanya padang pasir ada, juga padang savana, betul ya? Bapak Ibu pernah lihat nggak di Bromo itu ada tumbuhan, waktu kalau zaman musim panas gini, tumbuhannya itu kering, rumputnya tinggi-tinggi namun kering, makanya sempat terbakar 2 tahun yang lalu kalau nggak salah, itu gara-gara ulah daripada ya oknum seperti itu, gara-gara flame itu ya, akhirnya terbakar semua. Itu sedang mereka di padang, gambarannya padang seperti itu. Banyak rumput namun kering, dingin sekali. Sehingga orang untuk tinggal itu susah di situ. Karena saking dinginnya dan airnya itu susah. Tapi rumputnya itu ada. Nah, di padang belantara ini Daud menulis, ada orang yang mengembara di padang belantara, artinya apa? Orang masuk dalam situasi kondisi yang sulit. Dari pembicaraan tadi malam pun sama Bapak Ibu. Sebagai sahabat saya tanya, gimana usahanya? Gimana usahanya? Tidak seperti dulu Pak. Kenapa? Karena banyak orang yang main di platform usaha yang saya geluti sekarang.
Lu bisa naik sekian, sekarang turun drastis, dia nggak berani main terlalu banyak. Itu yang pertama. Alasan yang kedua dia bilang, usahaku itu kelihatannya, ini bagus bagi kita semua Bapak Ibu. Usahaku itu kelihatannya menggelembung, besar, namun bocor halus. Tahu maksudnya ya? Sepertinya itu dapatnya banyak, sepertinya itu kegiatannya itu banyak, aktivitasnya banyak, namun sebenarnya dia sangat mepet cuannya. Tahu cuan ya? Labanya. Kelihatannya tuh heboh. Contoh, karena salah perhitungan, contoh saja. Karena dipesan orang nasi, dia kepingin murah, dia jual 10.000. Padahal biaya produksinya hanya 9.000, batinya cuma 1.000. Pesennya 1.000 kotak Bapak Ibu. Dapatnya berapa Bapak Ibu? 1 juta. 1 juta dapatnya dengan 1.000 kotak, sebanding enggak Bapak Ibu? Enggak sebanding, 1.000 kotak loh ya. Apalagi nasinya minta bulet-bulet, buleti nasi Bapak Ibu. Terus minta onde-onde, wijene sitok-sitok pasien Bapak Ibu, TPE. Kelihatannya yang dia lakukan heboh, kelihatannya besar, namun sesungguhnya tidak menghasilkan. Itu kayak padang belantara. Kelihatannya rumputnya itu tinggi-tinggi, sesungguhnya itu kering. Sehingga pada saat dia masuk pada belantara, padang belantara, dia sendirian di situ. Dikatakan bahwa jalan ke kota tempat kediaman, tapi nggak ada orang. Artinya tidak ada kehidupan atau segala sesuatu itu sulit. Kelihatan di luar saja, euforianya hebat, heboh. Wah, kayaknya orang sukses, kayaknya orang paling sibuk. Dan pada saat itulah di padang belantara itulah orang yang menganggapnya dirinya sedang di tempat yang baik, ternyata tidak ada makanan di situ, dia sampai kehausan, sehingga kalau susah makan dan haus, pasti berakibat pada tubuhnya menjadi lemah dan lesu. Ayo, siapa yang seperti itu kira-kira? Pak, usaha saya sedang luar biasa Pak, order sini, order sana, luar biasa Pak. Itu dikatakan di beberapa bulan yang lalu. Bulan-bulan sekarang mulai kayaknya salah deh perhitungan. Sahabat yang sama tadi malam berkata, kenapa dia berkata boncos di beberapa waktu ini? Karena pabrik itu DP dengan jumlah besar. Misalnya DP 100 juta untuk produk 100 juta. Kalau Bapak Ibu dikasih oleh pabrik sekarang DP 100 juta, jujur mau dibuat apa? Wow, 100 juta, iPhone, apalagi mobil baru, mau pergi ke kafe, bener gak? Padahal DP ini untuk apa Bapak Ibu? Pura-pura gak ngerti. DP ini untuk apa? Usaha, betul ya? Karena dia DP-nya besar, dia anggap dapat uang itu gampang. Karena dapat DP besar. Padahal dia lupa bahwa DP ini untuk produksi, betul ya? Karena DP ini sudah dipakai untuk kesenangan pribadi, dia lupa bahwa DP ini marginnya kecil dengan labanya, akhirnya kedodoran di belakang. Ada yang seperti itu mungkin pernah mengalami? Ya itu yang bikin boncos di belakang Bapak Ibu. Nah dalam situasi kondisi yang seperti ini di padang belantara, pemazmur mengingatkan kita dan mengajak kita untuk berseru kepada Tuhan. Berseru kepada Tuhan itu membangun iman kita, sama-sama katakan membangun iman. Saat kita berdoa, berseru kepada Tuhan, itu iman kita kayak digugah gitu Bapak Ibu, ayo gitu. Jadi kita membangun iman kita dan kita mendorong diri kita untuk tetap percaya bahwa Allah selalu campur tangan dalam kehidupan kita. Amin. Maka hal itu yang dikatakan di ayat 6 dan 7. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka, dibawanya mereka menempuh jalan yang lurus sehingga sampai ke kota tempat kediaman
orang, pemain musik bisa masuk. Tadi di padang belantara, bukan hanya diam di situ, Tuhan katakan, Tuhan membawa orang yang ada di padang belantara, yang kelihatannya bagus, namun sebenarnya nggak ada kehidupan, nggak ada keberlangsungan untuk dia bisa terus menjalani kehidupan ini. Saat dia berseru-seru kepada Tuhan, Tuhan aku salah jalan, aku salah situasi, aku salah prediksi Tuhan di sini. Kelihatannya heboh, kelihatannya mewah, ternyata aku masuk padang belantara. Saat dia berseru-seru kepada Tuhan, Tuhan alihkan posisinya dari padang belantara kepada padang yang berumput hijau. Amin. Padang belantara dikatakan tidak ada orang. Tapi padang yang berumput hijau, ada Tuhan di situ. Ada banyak orang. Masih ingat Alkitab berkata bahwa kita sebagai kambing domba Tuhan akan Dia tuntun sampai padang yang berumput hijau. Jadi jangan kita bosan untuk berseru kepada Tuhan. Jangan kita merasa bahwa Tuhan pasti nggak tolong saya. Bapak Ibu, Dia Allah yang perkasa. Dia sanggup melakukan segala perkara. Kuncinya di awal ayat 1 tadi. Bersyukurlah kepada siapa? Tuhan, bahwasanya Tuhan itu baik dan untuk selama-lamanya kasih setianya. Jika Bapak Ibu sedang masuk dalam situasi kondisi yang menyesakkan, kembali ke ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Tuhan itu baik dan selama-lamanya kasih setianya. Jika Bapak Ibu dalam kondisi di padang belantara, yang kelihatannya saja bagus, tapi padahal hancur-hancuran hidupnya. Kali lagi, kembali ke ayat 1, bersyukurlah kepada siapa? Tuhan, bahwasanya Tuhan itu baik dan untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Berikan tepuk tangan dong buat Tuhan Allah kita. Jadi itu yang kita kembalikan. Semua orang mengalami kesusahan, kesesakan, kekurangan, namun indah di dalam Tuhan. Karena kita mengingat Tuhan itu baik. Bukan Dia punya kebaikan, karena kebaikan itu keluar dari dirinya. Meluap, terus meluap. Dan itu nyampe pada kita dan terus ada untuk kita. Kebaikan Tuhan yang meluap itu diluapkan kepada kita anak-anaknya. Kebaikan Tuhan yang tidak terbatas itu terus tercurahkan kepada kita anak-anaknya yang terbatas. Oleh karena itu, tetap kuat di dalam Tuhan. Jangan menyerah dalam hidup ini. Tuhan pasti menolong kita. Ayat ini pun meneguhkan diri saya, Bapak Ibu. Hidup ini sawang sinawang. Betul kira-kira Bapak Ibu saudara kasih Tuhan? Cuman Tuhan kita bukan sawang sinawang. Tuhan kita itu tetap selamanya kekal baik, setia, dan penuh kasih. Amin. Jadi kita kuatkan iman kita. Jika aku mengalami kesesakan, jika aku mengalami masalah yang orang lain gak tahu, aku sedang ada di padang belantara, kelihatannya baik-baik saja orang lihat, sedangkan aku sendirian di padang belantara, percayalah Tuhan baik. Bahwa selama-lamanya kasih setianya atas hidupku. Dia mampu melakukan perkara yang manusia tidak mampu lakukan. Itulah keajaiban Tuhan. Itulah kemaha luar biasaan Tuhan. Ini state seperti ini harus di calling back setiap hari. Kalau Bapak Ibu hanya percaya Tuhan baik di gereja, Bapak Ibu akan mengalami masalah di luar gereja. Tapi kalau Bapak Ibu terus menyatakan Tuhan baik, setiap hari Tuhan baik, Tuhan dahsyat, Tuhan luar biasa, maka itu akan menjadi rema dalam hidup kita, iman kita kuat, dan Tuhan selalu berkata, jadilah sesuai dengan imanmu. Itu Bapak Ibu, jangan mau dan jangan sampai kita dilengahkan dengan situasi dan kondisi. Situasi kondisi tidak menentu, tapi kasih-Mu tentu untuk aku Tuhan. Situasi kondisi memang tidak baik, tapi Engkau tetap baik untuk aku Tuhan. Saya berharap firman Tuhan hari ini memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri, para pelayan perjamuan boleh masuk.